Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ki Pak Haji. Ya terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ada Ki di rumah ini. Turun habis Ki salat subuh. Jalan-jalan ini saya lihat ada Ki, jadi singgah Kak dulu sebentar ini. Ini Pak Ustadz, masalah yang ingin kita diskusikan pagi ini atau habis salat subuh ini, masalah lidah ini Ustadz. Iya. Ini biasa orang mengatakan lidah itu tidak bertulang. Iya. Tapi ada juga manfaatnya, ada juga kadang orang tidak bisa membawa manfaat dalam kehidupan. Iya. Kira-kira bagaimana ini tentang lidah ini Ustaz? Ya. Lidah ini Pak Haji Iya. bisa mengantarkan seseorang menjadi orang yang terhormat, menjadi mulia, dan lidah juga dapat mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat. Iya. Kalau seandainya pandai memelihara, menjaga lidahnya, Iya. yang dikatakan hanya yang bermanfaat, yang benar, Iya. yang menyenangkan, maka akan mengantar dirinya menjadi orang yang dihormati. Iya. Tetapi kalau tidak mampu menjaga lidahnya, dalam hal ini sembarang yang dikatakan, maka akan dapat mengakibatkan jatuh tidak terhormat. Iya. Jadi ini lidah ini Pak Ustaz ternyata bisa juga membawa bahaya bagi orang yang salah mempergunakannya. Ya, bisa Pak Haji. Jadi ternyata lidah ini tergantung orang yang mempergunakannya. Ya. Ya, karena dia tidak bisa lepas dari tubuh orang ya. Ya, ada sebuah hadis Iya. Pak Haji, ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang, orang itu bertanya, ya, di dalam hadis dikemukakan wa qad su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya an akbari ma yadkhulun nas al jannah. Iya, apa artinya itu? Rasulullah ditanya yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam surga. Iya. An akbari ma yadkhulun nasa al jannah. Yang mana paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Iya. Faqala Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Iya. Dilanjutkan pertanyaan itu, wa su'ila an akbari ma yadkhulun nar. Ditanya Rasulullah yang mana paling banyak memasukkan seseorang masuk di dalam neraka. Oh iya. Faqala Rasulullah menjawab, al-ajwafan. Dua saluran tembus. Apa itu Ustaz? Dua saluran tembus. Saluran tembus Pak Ji. Iya. Dua saluran tembus itu adalah alfamu wal farju. Iya. Alfamu itu adalah mulut. Mulut. Nah, Iya. alfamu mulut. Di dalam mulut itu ada lidah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-farju. Al-farju ini faraj, kehormatan. Iya. Mungkin sudah dipahami yang mana itu. Iya. Kalau belum jelas, antara dua paha. Ya, saya kira sudah jelas itu. Iya. Inilah dua yang bisa mengantarkan seseorang, bahkan banyak masuk di dalam neraka, gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya, dan yang kedua adalah disebabkan oleh antara dua pahanya. Iya. Jadi dua hal ini Ustaz yang merupakan satu hal yang harus dijaga baik-baik. Ya. Enggak juga bisa bermanfaat dan bisa masukkan orang ke dalam surga, tapi kalau tidak dimanfaatkan bisa membawa orang masuk ke dalam neraka. Ya, makanya lidah itu sangat berbahaya dalam kehidupan. Iya. Dan tidak ada obatnya kecuali diam. Iya. Kalau tidak penting, Lebih bagus diam. ya, lebih baik diam. Iya. Itulah sering kita dengarkan ungkapan, siapa yang diam maka dia sukses. Ya, diam itu emas. Nah, diam itu adalah emas. Kalau seandainya ia mau diucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Tapi kalau penting, ya, silakan disampaikan. Jadi lidah ini Iya. tidak punya obat kecuali diam. Karena itu dianggap perlu untuk memahami tentang bahaya lidah. Iya. Kemudian kita berusaha untuk menjauhinya. Iya. Rasulullah pernah memberikan nasihat Pak Haji. Iya, apa nasihatnya itu Ustaz? Orang yang menjaga lidahnya dapat menjamin dirinya masuk di dalam surga. Oh, iya. Yang menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini hadisnya Pak Haji. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatakaffal li baina lihyai wa ma baina rijalai atakaffal lahu bil jannah." Iya. Apa artinya Ustaz? Barang siapa yang menjamin bagiku antara dua jenggotnya. Iya. Antara dua jenggot itu maksudnya kumis dan jenggotnya Iya. Pak Haji. Iya. Berarti mulutnya, lidahnya, dan dua kakinya. Iya. Dan dua kakinya, maksudnya ini wama baina rijalai, dan antara dua kakinya.
Itu tadi saya bahasakan sebelumnya. Iya, ya. iya, iya. Tapi ini bahasanya agak halus. Ya. Siapa yang mampu menjaga itu antara dua jenggotnya dan antara dua kakinya, maka dijamin baginya masuk surga. Weh. Iya, iya. Jadi ini masalah lidah ini Ustaz betul-betul luar biasa ini. Ya. Karena bisa membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Ya. Kalau tidak pandai kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah pernah memberikan nasihat. Iya. Ya. Sesungguhnya yang paling banyak menyebabkan anak cucu Adam melakukan kesalahan terletak pada lidahnya. Iya, iya, iya. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa maukah saya beritahukan kepada kalian ibadah yang sangat mudah, sangat mudah dilakukan dan sangat ringan kita lakukan. Rasulullah mengatakan as-sumtu wa husnul khuluq, diam dan punya akhlak yang mulia. Iya. Sebenarnya Pak Ustadz banyak yang bisa dikerjakan lidah itu yang bisa membawa kita ke surga, ya seperti berzikir, ya mengaji, berkata-kata yang baik atau sopan. Ini barangkali salah satu manfaat lidah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah, jadi kalau seandainya bicara itu tidak penting, lebih baik kita mengambil Al-Quran. Iya. Lebih baik kita berzikir. Makanya ada ulama mengatakan kalau Anda tidak mendapatkan sahabat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik bersahabat dengan Allah. Dalam hal ini lebih baik berzikir, lebih baik membaca ayat-ayat Al-Quran. Daripada bicara salah-salah Pak Haji. Iya, apalagi kalau menimbulkan masalah baru lagi. Menimbulkan masalah baru, bisa menyebabkan berbohong. Menceritakan kejelekan orang lain. Bisa menimbulkan juga keributan. Ya. Terus apa kira-kira lagi Ustaz ini bahaya lidah ini yang bisa membawa manusia ke neraka ya Ustaz? Ada yang menarik di sini Pak Haji, yang ditemukan dalam kitab. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini bapaknya bernama Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi itu keturunan Nabi juga. Nabi Sulaiman pernah mengatakan, sesungguhnya berbicara itu adalah perak. Berbicara itu perak. Jadi kalau seandainya berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Tentunya yang dimasukkan di sini diam dalam hal yang benar. Ada orang Arab yang datang kepada Rasulullah Pak Ji. Orang Arab ini bertanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, dullani ala amali yadkhuluni al-jannah. Tunjukkanlah kepada aku suatu amal yang dapat mengantarkan saya masuk surga. Nah, jadi ada keinginannya untuk melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan masuk di dalam surga. Nah, ini pertanyaannya Pak Haji. Yang ditanya ini adalah Rasulullah. Bukan siapa-siapa tetapi Rasulullah. Langsung kepada Rasulullah. Nah, jadi kadang-kadang itu pada zaman Rasulullah ada seseorang datang hanya untuk menanyakan sesuatu perbuatan, sesuatu amal yang bisa mengantarkan masuk di dalam surga. Kira-kira kalau sekarang Pak Haji, yang didatangi adalah ulama. Ulama ya, untuk memberikan petunjuk, nasihat. Memberikan nasihat-nasihat yang bisa mengantarkan kita melakukan kebaikan-kebaikan dan pada akhirnya kita akan menuju jalan dekat kepada Allah dan Allah akan memberikan apa yang kita kehendaki. Tadi bagaimana jawabannya Rasulullah Ustaz yang ditanya tadi? Jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan itu ketika ditanya mana amal yang bisa mengantarkan saya masuk surga, Rasulullah menjawab ata'im al-jai. Itu yang pertama. Berikan makan kepada orang yang lapar. Jadi kalau ada seseorang yang lapar lalu diberikan makan, maka itu salah satu jalan masuk surga. Jalan atau peluang perbuatan yang dapat mengantarkan masuk di dalam surga. Jadi memberi makan orang yang lapar. Makanya orang tua kita dahulu ketika kedatangan tamu tidak membiarkan tamunya pergi begitu saja, kecuali diberi makan atau disuguhkan sesuatu. Disuguhkan sesuatu. Tapi kebalikannya, ada seseorang yang didatangi rumahnya sudah 2 jam, tapi belum keluar air panas. Belum keluar sesuatu dari dalam. Jangan biar panas Ustaz, air putihmu saja. Begitu. Nanti ketika tamunya mau pulang, mau pulang ini.
Tuan rumah mengatakan cepat sekali ki pulang. Iya, padahal dari tadi bertamu. Belum pergi minum itu. Dalam hatinya si tamu, apa mau minum, sudah 2 jam ini. Iya. Itu barangkali juga hikmahnya ada pintu belakang setiap rumah itu kalau biasa di kampung. Itu hikmahnya Pak Ji. Di kampung itu ada 2 tangganya kalau rumah panggung. Iya. 2 pintunya, satu di depan, satu Di belakang. Iya. Kalau seandainya kedatangan tamu, tamunya mau minum kopi. Iya. Periksa di dapur, tidak ada kopi. Iya, tidak ada gula apa. Tidak ada gula, maka Iya. sembunyi lewat di belakang ke tetangga. Ya, lewat pintu samping atau pintu belakang. Ya, untuk ada mencari, barangkali gula untuk pergi beli apakah supaya tidak kelihatan tamunya. Ya, Iya. dia menjaga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa jawaban Rasulullah? Yang kedua jawaban Rasulullah mengenai pertanyaan seseorang itu menanyakan amal yang dapat mengantarkan menuju surga. Iya. Rasulullah mengatakan waskiz zam'an. Iya. Berilah minum. Iya. Nah, itulah tadi kita katakan bahwa kalau seandainya tidak bisa memberikan makan, maka beri minum, buatkan kopi, buatkan teh. Kalau tidak ada, air putih saja. Jadi kalau yang pertama itu makanan berat, kalau tidak mampu makanan ringan atau yang ringan-ringan. Ya, yang ringan-ringan. Nah, ini pentingnya menghargai namanya si tamu. Atau dalam hal ini bagaimana supaya kita menjadi orang yang dermawan. Memberikan makan, memberikan minum. Kemudian yang ketiga ini Pak Ji, apalagi pesannya Rasulullah kalau mau masuk surga, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan yang ma'ruf dan cegah yang mungkar. Artinya melakukan kebajikan. Jadi perintahkan yang ma'ruf, perintahkan yang baik, cegah yang mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf bukan hanya kewajiban bagi kita, tapi juga semua orang Islam. Kemudian sudah berapa tadi Pak Ji? Sudah 3 Pak Ustadz. Memberikan makan, lapar, memberi minum, menyampaikan amar ma'ruf, mencegah yang mungkar. Rasulullah mengatakan fa illam tutik, kalau seandainya engkau tidak mampu tadi memberi makan, tidak mampu memberi minum, tidak mampu menyampaikan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Apa yang dilakukan Ustaz? Tidak ada kekuatannya, tidak ada yang dimiliki. Rasulullah mengatakan, maka tahanlah, jagalah lidahmu kecuali kepada yang baik. Inilah pentingnya tadi memelihara lidah. Jangan sembarang mengucapkan kalau tidak baik hasilnya. Kata-kata kalau seandainya dapat mengakibatkan orang lain tidak senang. Jadi persoalan lidah ini Ustaz sederhana tapi betul-betul banyak pembahasannya. Nabi juga pernah memberikan nasihat Pak Ji. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya. Bagaimana maksudnya itu Ustaz? Banyak salahnya. Iya. Man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak jatuhnya. Banyak salahnya. Wa man kasura sakatuhu kasurat sunubuhu. Dan barang siapa yang banyak jatuhnya, salahnya tadi, maka menyebabkan banyak dosanya. Wa man kasurat sunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi. Maka neraka lebih utama baginya, lebih berhak baginya. Jadi memang harus lidah ini dijaga baik-baik Ustaz. Harus dijaga baik-baik Pak Ji. Kalau tidak pandai dijaga maka bisa mengantarkan seseorang tergelincir lidahnya. Jadi tadi semakin banyak bicara, semakin banyak kesalahan. Dan siapa yang banyak melakukan kesalahan maka banyak melakukan dosa. Dan kalau banyak melakukan dosa maka nantinya akan masuk di dalam neraka. Makanya ulama dahulu Pak Haji, kalau bicara tidak terlalu lama. Jadi memang juga kalau mau bicara harus dipikir baik-baik. Ya, pikir dulu baik-baik Pak Haji. Karena jangan sampai asal ceplos-ceplos saja, dan tidak ada manfaatnya, bisa juga menimbulkan masalah baru. Ini juga bisa berkaitan dengan tulisan Pak Haji. Kalau menulis jangan sembarang menulis. Pikir lebih dahulu. Apakah tidak ada orang yang terganggu dengan tulisan saya? Kalau ucapan, apakah seseorang tidak terganggu disebabkan dengan ucapan saya? Kira-kira apa lagi lanjutannya Nus? Ada seorang sufi yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah mengatakan kepada Abu Yahya. Malik bin Dinar mengatakan, memelihara lidah lebih bahaya
dibandingkan dengan memelihara dinar, memelihara dirham, Mulai uang. atau memelihara uang. Wih, apa bahayanya itu? Jadi maknanya di sini Pak Haji, memelihara lidah lebih sulit dibandingkan dengan memelihara uang. uang. Iya. Kalau uang itu kan dipelihara, dimasukkan Disimpan di baik-baik. dalam kantong. Iya. Ya, kantongnya lagi ada apa? Ada namanya itu? rosletenya, Ya. ada kancingnya, Kalau sampai di rumah banyak uangnya dimasukkan di dalam tas-tas, berangkas, apa, lemari. dalam lemari, dikunci lagi lemarinya, kemudian pintunya dikunci, ada lagi pagarnya di luar. Iya. Itu kalau uang Ustaz mau dijaga. Tapi kalau lidah, ya, itu harus hati-hati. Iya. Makanya dikatakan dalam kata hikmah, salamatul insan fi hifzil lisan. Iya. Manusia selamat karena pandai memelihara atau menjaga Lidahnya. Iya. Jadi luar biasa ini lidah Ustaz. Luar biasa, Pak. Makanya pernah dikatakan bahwa man somata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat atau sukses. Diam juga itu selamat. Terus Pak Ustaz, Ya, apa lagi? sebenarnya kalau yang berkaitan dengan lidah ini Pak Haji, banyak sekali, terutama mengenai bahayanya. Iya. Kalau berbicara tentang bahaya lidah, maka kita akan temukan di dalamnya termasuk berkata tidak benar. Iya. Dalam hal ini dusta. Dusta, berbohong. Nah, termasuk gibah. Sering itu kita Iya. mendengarkan ada orang yang mengeluarkan kata-kata padahal sesungguhnya dia adalah menggibah. Iya. Suka mengadu domba. Ya, termasuk juga namimah, Namimah. provokator. Nah, lain dikatakan di tempat ini, lain dikatakan di tempat sana. Iya. Jadi itulah barangkali bahaya lidah Ustaz dan keutamaan diam. Setelah kita berbincang-bincang ini Ustaz, subuh hari ini menjelang pagi ini Ustaz, ada barangkali kesimpulan yang kita bisa petik untuk kita jadikan pelajaran. Ya, jadi kesimpulannya ini Pak Haji, Iya. lidah itu memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang. Iya. Kalau seseorang mampu menjaga lidahnya dengan baik, Iya. maka akan mengantarkan dirinya menjadi mulia, menjadi terhormat, disegani. Iya. Dan orang yang tidak mampu memelihara lidahnya dengan baik, maka akan mengakibatkan jatuh tidak terhormat. Iya. Saya kira seperti itu kesimpulannya Pak Haji. Iya. Jadi itulah peran lidah dalam kehidupan. Jadi kita yang memiliki anggota tubuh yang namanya lidah ini harus kita jaga baik-baik supaya kita bisa jadi terhormat di mata manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekira barangkali kesimpulan akhirnya begitu Ustaz. Iya. Ini karena waktu juga ini Ustaz, di samping sudah pagi, kita mau berangkat beraktivitas. Jadi saya pamit juga sekalian Ustaz. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi